Om Swastiastu. Ya. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Aduh, sehat ya. Umat Sedharma, semeton sahabat Sedharma dimanapun berada, Sagung Dumadi Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat para semeton dimanapun berada. Jadi semeton, Tiang ada bersama para generasi Astika Brahma di daerah Transmigrasi Sulawesi. Tepatnya pada malam ini tanggal 27 Januari 2025, tepat berjatuh dengan hari suci Siwolatri pada Penglong Ping 14 Tilem Purwaning Kepitu. Jadi beginilah aktivitas kita di daerah Rantuan Transmigrasi. Ada yang melakukan malam siwa atau malam sastra di beberapa titik lokasi di pura yang ada di daerah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Ini tepat pada malam hari ini, malam Siwolatri, kita akan bincang-bincang dulu ya terkait Siwolatri. Jadi ini ada generasi-generasi Sanatana Dharma yang akan sama-sama kita Dharma Tula terkait Siwolatri. Malam Siwolatri ini adalah sebagai dikenal dengan malam Siwa ya. Ini ya, Purwani Tilem Kepitu ini adalah malam yang paling gelap ya. Artinya pada hari suci Siwolatri ini umat Hindu dimanapun berada itu melaksanakan namanya malam Siwa ya. Karena dimana pada Siwolatri ini bukan seperti yang biasa didengar dihapus dosanya ya. Nah, dosa itu tidak bisa dihapus karena ada konsep hukum karma pala, hukum sebab akibat. Tapi apa? Malam Siwa ini adalah malam perenungan. Bagaimana kita umat manusia bisa merenung, ya, bisa merenung atas segala kesalahan-kesalahan, atas segala dosa-dosa atau kegelapan avidya yang pernah kita lakukan, baik di masa lalu, baik dalam akses-akses kehidupan yang sudah berlalu. Maka kita merenungi. Setelah kita merenungi, kita akan jagra, sadar. Tentunya kita semua sudah tahu sebagai umat beragama Hindu apa itu malam Siwolatri. Malam Siwolatri dikatakan tadi bahwa ini adalah malam yang paling gelap di antara malam yang ada. Dalam satu tahun itu inilah malam yang paling gelap. Dan sudah juga dikatakan bahwa malam Siwolatri ini bukan malam penghapusan dosa, melainkan malam peleburan, perenungan, malam perenungan, introspeksi. Jadi malam ini adalah malam dari Dewa Siwa, yaitu Dewa Siwa pada malam hari ini melakukan yoga, menghubungkan diri dengan alam semesta, dengan Tuhan itu sendiri dan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk kita sebagai manusia. Disinilah pentingnya kita mengikuti atau melaksanakan malam Siwolatri untuk mendekatkan diri kepada manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Siwa itu sendiri. Ada 3 hal penting yang perlu kita laksanakan di dalam melaksanakan perayaan Siwolatri. Yang pertama itu yang paling biasa kita lakukan itu adalah jagra. Ada 3 tingkatan di dalam pelaksanaannya. Yang paling sederhana itu yaitu jagra. Kita tidak tidur, kita terjaga. Dasar katanya jagra itu adalah jaga, terjaga kita. Artinya tidak tidur. Terus tahapan yang kedua itu kita mampu melakukan upawasa. Upawasa dalam arti kata puasa. Artinya kita tidak makan, tidak minum. Sampai yang paling utama itu ada yang namanya Mona Brata, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Guru kalian. Mona Brata itu artinya tidak berbicara selama 24 jam. Nah, kalau di zaman saat ini tentunya akan sangat susah untuk kita laksanakan ketiga tahapan tadi, ketiga tingkatan tadi. Mungkin yang paling
mudah kita lakukan, yaitu dengan jagra. Artinya kita tidak tertidur, terjaga kita. Nah, dengan demikian tentunya kita dapat meminimalisir yang namanya kesalahan di dalam melaksanakan perayaan Siwolatri. Mungkin kita tidak bisa melakukan upawasa, ya paling tidak kita tidak makan, tidak minum secara berlebihan. Karena kalau kita makan atau minum secara berlebihan, tentunya akan merusak yang namanya jagra itu sendiri. Kalau kita sudah terlalu kenyang, pasti kita akan mudah mengantuk. Begitu juga kalau kita tidak bisa untuk 100% mona brata, 24 jam kita tidak berbicara. Paling tidak kita bisa meminimalisir kata-kata apa, bicara apa yang perlu kita sampaikan. Ya, paling tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor di dalam melaksanakan perayaan Siwolatri ini. Supaya apa yang menjadi tujuan kita di dalam melaksanakan perayaan Siwolatri ini dapat tercapai. Mengapa Siwolatri disebut malam peleburan dosa? Siwolatri dikatakan sebagai malam peleburan dosa ya. Ya. Jadi yang perlu digaris bawah itu adalah kata peleburan. Yang terjadi di dalam proses peleburan itu adalah perubahan. Itu. Sesuatu yang dilebur itu akan mengalami perubahan. Dia tetap ada, tapi mungkin dalam bentuk, dalam model, atau dalam wujud yang berbeda. Salah satu contohnya, ini kita bahas dulu peleburan. Anggaplah kita biji nikel. Biji nikel itu kan bentuknya kayak tanah sebenarnya. Setelah dilakukan proses pemasakan, peleburan akan membentuk benda-benda yang lain. Akan membentuk wujud yang lain seperti itu. Sama juga halnya seperti emas. Dilebur sehingga menjadi batangan yang panjang, nanti dibentuk menjadi gelang, cincin, dan lain sebagainya. Jadi itu berbicara tentang perubahan. Nah, perubahan dosa. Dosa itu akan tetap ada. Hanya mungkin dia akan mengalami proses perubahan. Perubahan yang terjadi itu, ya kita punya karma buruk. Dosa itu kan karma buruk. Kita punya karma buruk, anggaplah 90%. Berat sekali itu. Akan dirubah. Dengan apa? Dengan brata yang kita lakukan. Sungguh-sungguh nak kita melakukan yang namanya Siwolatri ini. Kalau tadi Pak Guru sudah menyampaikan tentang kisah Lubdaka, itu luar biasa. Karena dia sungguh-sungguh melaksanakan, akhirnya dia bisa mencapai alam sunyaloka. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Saya. Jadi bisa kita terima bahwa malam Siwolatri itu adalah malam perenungan atau malam peleburan dosa. Tujuannya kita melakukan Siwolatri dan introspeksi diri. Kalau bahasa Balinya introspeksi diri itu mulat sarira. Mungkin kalau yang lebih sering kita dengar nyisik bulu gitu. Nah, itu mulat sarira dia. Sudah bisa dipahami? Ya.